Salam edukasi siswa-siswa yang hebat yang kali ini masih belajar di rumah. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang statistika. Apa itu statistika? Mari kita simak pembahasannya. Statistika adalah ilmu tentang cara merencanakan, mengumpulkan, membaca, menafsirkan, dan menyajikan data. Jadi statistika ini selalu berhubungan dengan data. Nah, apa yang akan kita pelajari kali ini? Kali ini kita akan belajar tentang menyajikan data dalam bentuk tabel, menyajikan data dengan diagram batang, membaca dan menafsirkan data. Sebelumnya mari kita bahas tentang data. Data adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Bagaimana cara memperoleh data? Data dapat diperoleh dengan beberapa cara berikut. Yang pertama adalah pengamatan, atau biasa disebut observasi. Dalam pengamatan dilakukan pencatatan secara langsung dari data yang diperlukan. Cara berikutnya adalah dengan wawancara. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai narasumber berkaitan dengan data yang kita perlukan. Selanjutnya adalah dengan cara menyebar kuesioner atau angket. Kuesioner ini berisi beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan data yang kita perlukan, yang harus dijawab oleh responden atau orang yang kita berikan kuesioner. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Namun kali ini kita akan belajar tentang tabel dan cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Baiklah, kita lanjutkan dengan menyajikan data dalam bentuk tabel. Bagaimanakah caranya? Berikut caranya. Yang pertama adalah urutkan data dari yang terkecil sampai data yang terbesar. Yang kedua, menyiapkan tabel yang memuat kolom jenis data dan banyak data, dan juga harus diberi judul tabel. Yang ketiga adalah menghitung frekuensi atau banyaknya data yang bisa dibantu dengan berikan tanda tulis dan ditulis dalam tabel yang sudah disediakan. Demikian cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Berikut adalah data nilai ulangan matematika 15 orang siswa. Dan nilai 7, 6, 8, 8, 7, 9, dan seterusnya. Data yang disajikan tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk tabel dengan cara berikut. Yang pertama adalah menurunkan nilai siswa dari yang terkecil sampai terbesar. Berdasarkan data yang disajikan, dapat kita ketahui nilai yang terkecil adalah 6 dan yang terbesar adalah 9. Maka diurutkan dari 6 sampai 9 agar kita lebih mudah nanti dalam membuat tabel. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan tabel. Tabel harus berisi kolom jenis data dan banyak data serta keterangan tabel berupa judul tabel. Yang dilingkari tersebut adalah judul tabel. Kemudian di sebelah kirinya adalah jenis data, dan di sebelah kanan adalah frekuensi atau banyaknya data. Untuk mengetahui frekuensi bisa dibantu dengan huruf. Langkah yang ketiga adalah menghitung frekuensi atau banyak masing-masing data. Data yang disajikan tadi kita hitung supaya mudah menghitungnya. Sudah diberikan tanda atau warna yang berbeda. Misalnya nilai 6 bisa dihitung jumlahnya, yaitu sebanyak 1, 2, 3.
buat lurus sebanyak 3 garis lurus. 1, 2, 3. Banyak siswa yang boleh adalah 3. Jadi nilai 6 diperoleh oleh 3 orang siswa atau frekuensinya adalah 3. Nilai 7 misalnya, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibuatlah 6 lurus atau 6 garis. Artinya frekuensinya adalah 6. Begitu seterusnya sampai semua data dihitung dan dipastikan data itu dengan teliti, dihitung dengan teliti. Dengan demikian kita sudah selesai menyajikan data dalam bentuk tabel. Mari kita lanjut dengan menyajikan data dengan diagram batang. Apakah itu diagram batang? Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang tegak ataupun mendatar yang sama besar dan terpisah. Bagaimanakah caranya? Mari kita simak pembahasannya. Langkah membuat diagram batang. Yang pertama, terlebih dahulu sajikan data dalam bentuk tabel. Selanjutnya, buatlah judul diagram batang. Di setiap diagram itu harus ada judulnya. Diagram, tabel, dan lain sebagainya harus membuat judul agar yang membaca data lebih mudah memahami data yang disajikan. Selanjutnya adalah siapkan diagram batang dengan membuat sumbu datar disebut sumbu X, sumbu tegak disebut sumbu Y. Kedua sumbu tersebut harus berisi keterangan. Biasanya sumbu X berisi keterangan jenis data, sumbu Y frekuensinya atau banyaknya data. Biasanya berada di sebelah kiri. Kemudian buatlah batang pada masing-masing jenis data. Tinggi dan panjang batang disesuaikan dengan banyaknya data berdasarkan tabel yang telah dibuat. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Berikut adalah data hasil penilaian harian matematika siswa kelas 4 di SDN 18 Dangitpuri. Data ini dapat kita sajikan dalam bentuk tabel dengan langkah berikut. Yang pertama, sajikan data dalam bentuk tabel. Cara menyajikan data dalam bentuk tabel tidak dijelaskan lagi karena sebelumnya sudah dijelaskan. Berdasarkan data tersebut, kita dapat menyajikan tabel seperti berikut. Hasil penilaian matematika siswa kelas 4. Nilai 70 diperoleh oleh 2 orang siswa atau frekuensinya 2. Nilai 80 frekuensinya 8. Nilai 90 frekuensinya 6. Nilai 100 frekuensinya 4. Artinya diperoleh oleh 4 orang siswa sampai semua data tercatat dalam tabel. Kemudian langkah selanjutnya tulis judul diagram. Judulnya misalnya nilai data nilai matematika siswa kelas 4 SDN 18 Dangitpuri. Langkah selanjutnya adalah siapkan diagram dengan buat sumbu X dan sumbu Y beserta keterangan diagram. Sumbu X, sumbu Y, dan keterangannya, judul data, jenis data, dan banyaknya data. Sumbu X membuat jenis data. Selanjutnya, kita tinggal membuat atau menggambar diagram yang tingginya atau panjangnya sesuai dengan data yang ada dalam tabel tersebut. Nah, supaya memudahkan membaca data dalam memahami data, diagram batangnya itu bisa dibedakan dengan warna pada masing-masing jenis data yang berbeda. Seperti contoh berikut. Masing-masing nilai warnanya berbeda sehingga kita akan lebih mudah membacanya. Nilai 70 diperoleh oleh 2 orang siswa, nilai 80 oleh 8 orang siswa, nilai 90 oleh 6 orang siswa, nilai 100 oleh 4 orang siswa. Jadi siapapun yang membaca data ini akan lebih mudah memahaminya. Sangat mudah bukan? Kita sudah selesai buat diagram batang. Mari kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu
membaca dan menafsirkan data. Membaca dan menafsirkan data adalah dua hal yang berbeda. Apakah bedanya? Membaca data maksudnya adalah menyebutkan semua data yang tertulis dari data yang disajikan. Sedangkan menafsirkan data adalah menemukan informasi lain walaupun tidak tertulis dalam data yang disajikan. Mari kita perjelas dengan contoh berikut. Berikut adalah contoh data yang disajikan berupa nilai hasil ujian matematika dari 33 orang siswa. Berdasarkan contoh tersebut, kita dapat membaca data dengan menyebutkan data yang tertulis dalam tabel. Contohnya, siswa yang mendapat nilai 50 ada 1 orang. Di dalam tabel sudah tertulis dengan jelas nilai 50 frekuensinya adalah 1 atau diperoleh oleh 1 orang siswa. Bagaimana dengan menafsirkan data? Menafsirkan data dapat dilakukan dengan cara melakukan informasi lain yang tidak ada dalam tabel. Contohnya sebagai berikut. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 100. Nilai tertinggi tidak ada dalam atau tidak tertulis dalam tabel. Kita bisa ketahui dengan membandingkan seluruh data yang ada, kemudian kita simpulkan bahwa nilai yang tertinggi adalah 100. Selain mencari nilai yang tertinggi, kita juga dapat menentukan nilai terendah, kita juga dapat menentukan selisih beberapa data, kita juga dapat menentukan jumlah beberapa data, atau selisih dari frekuensi atau banyaknya siswa, atau jumlah dari frekuensi atau banyaknya siswa. Itulah cara atau beda membaca data dengan menafsirkan data. Dengan demikian, materi kita kali ini sudah kita selesaikan.